Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara para pembelajar yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami, Ahmad Subagio, Profesor Simanjuta, dan Alexander Bukit. Baik, pertemuan yang pamungkas, pertemuan yang ke-14. Berikut adalah contoh mengenai asesmen risiko pada asesmen risiko strategis korporasi pada salah satu perusahaan di Indonesia. Ini namanya adalah anonim saja, ya. Baik, saudara sekalian, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama adalah bahwa proses asesmen ini dilakukan secara komprehensif yang meliputi dari menyusun identifikasi risiko, ya, ini menyusun kemudian melakukan risk register, kemudian asesmen risiko, profil risiko, dan kesimpulan. Oke, kita sudah pelajari semuanya bagaimana melakukan risk identification, kemudian menyusun risk register, kemudian melakukan risk assessment, dan menyusun jadi suatu profil risiko. Oke, untuk menyingkat waktu, kita sedikit jelaskan mengenai profil dari perusahaan ini. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang menghasilkan pupuk di Indonesia dan telah berdiri tahun 1975 dan sudah memiliki beberapa anak perusahaan. Jadi perusahaan ini cukup besar dan menjadi salah satu industri strategis nasional kita. Baik, ini adalah struktur organisasinya. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu. Yang jelas dari struktur ini kelihatan sangat complicated organisasi ini karena selain menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan oleh industri pertanian kita, selain itu juga merupakan salah satu industri strategis dan vital. Baik, di sini kita mulai dengan melakukan risk identification, ya, identifikasi risiko. Ada bidang risiko yang kemudian akan menjadi kajian dari bidang 1, bidang produksi sampai ke bidang lingkungan dan K3. Ya, jadi 1, 2, 3 sampai 11. Kemudian kategori risiko, kalau kita lihat ada risiko strategis, finansial, risiko operasional, dan risiko hazard. Ini adalah dalam proses menentukan konteks, ya. Menentukan konteks, kita sudah membatasi pada beberapa risiko, yaitu risiko strategis, risiko finansial, risiko operasional, dan risiko hazard, ya. Nah, di sini ada kriteria risiko. Jadi sebelum kita nanti melakukan analisis dan assessment, terlebih dahulu kita menentukan konteks seperti yang kita sudah jelaskan di dalam pertemuan awal, ya, terutama di pertemuan 2 sampai 3, kita menjelaskan mengenai bagaimana menyusun suatu konteks, ya, menentukan konteks. Pertama, menentukan kriteria, ya. Kriteria ini ada 2, yaitu terkait dengan dampak dan terkait dengan kriteria kemungkinan, probability atau likelihood, ya. Konsekuensi dan likelihood. Kalau konsekuensi adalah dampaknya. Ada kita bagi beberapa skala dari skala 1 sampai skala 5. Dari yang insignificant, ya, tidak terlalu signifikan, minor, moderate, major, catastrophic. Dan kemudian dari sisi dampak, kita lihat di sini dianalisa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena di sini dijelaskan mengenai tingkat kerugian dari kerugian yang minimum sampai kerugian yang maksimum, ya. Kalau di atas 50 miliar maka itu katastrofik, ya. Kalau kurang dari 6,2 miliar maka itu masuk dalam signifikan. Kemudian likelihood, kriteria kemungkinan risiko. Jadi hampir tidak pernah terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun hampir tidak terjadi maka signifikan. Kemudian jarang terjadi apabila sekitar 30%, 10-30% dalam 1 tahun kejadian itu muncul. Dan seterusnya, saya kira nggak perlu saya jelaskan. Ini sudah dijelaskan di pertemuan awal. Oke, nah kemudian kita lihat metrik risikonya. Jadi di sini sudah kelihatan ada 5 level, ya, dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dari dampak maupun dari likelihood-nya, ya. Jadi sudah kelihatan dari dampak, dari kemungkinan dan dampaknya itu adalah masing-masing levelnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau dari warna, ini
memberikan indikator. Dari hijau itu sangat rendah, biru rendah, kuning adalah sedang, orange adalah tinggi, dan merah adalah sangat tinggi. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana proses risk assessment dilakukan. Ya, melakukan identifikasi risiko, analisa, dan melakukan evaluasi. Ini yang kemudian disebut dengan risk assessment. Oke. Baik, saudara sekalian, kita juga menentukan mengenai metode analisisnya. Jadi analisisnya tadi sudah diperlihatkan di sini. Metode analisis dengan menggunakan brainstorming dan rasi. Oke, saya tidak perlu menjelaskan mengenai bagaimana metode ini dijalankan. Ya, karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini risk register. Nah, saudara sekalian, ini contoh konkret dari risk register. Jadi kita membuat identifikasi risiko, kemudian menentukan ada risiko 1, risiko 2, risiko 3. Ya, masing-masing kita lihat kalau kita bercermin pada IRM, maka ada sasaran korporasi dan ada sasaran strategis. Ya, kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, para pembelajar yang budiman. Jadi ketika kita melakukan penidentifikasian risiko, kita sudah menggunakan pendekatan dengan menggunakan IRM. Ya, jadi kita kaitkan dengan sasaran organisasi dan strategi perusahaan. Dan kemudian di sini adalah area risikonya. Ya, ketika kita bicara tentang laba bersih, kemudian kita bicara strategi perusahaan untuk menjaga likuiditas, itu bisa terganggu kalau ada defisit cash flow, gitu ya. Itu akan terganggu kalau ada fluktuasi nilai tukar valuta asing. Itu akan terganggu apabila ada persoalan dan permasalahan di anak perusahaan, gitu ya. Nah, kategori risiko ini masuk ke dalam kategori risiko keuangan. Ini ya, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, oke. Di bawah ada pemasaran. Jadi, masing-masing kategori risiko berdasarkan pada aspek bisnis. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian ada kolom berikutnya, masih ada di ID risiko, ya, kemudian masih di register. Masing-masing tadi di setiap risk area itu disebabkan penyebabnya apa? Ada defisit cash flow apabila ada disparitas nilai antara cash out dan cash in. Ini dijelaskan di penyebabnya. Kemudian deskripsi dampaknya apa? Dampaknya, ya, pasokan gas bisa terhambat. Ini kalau kita terjadi fluktuasi. Karena kalau terjadi defisit cash flow, karena pembayaran kita menjadi tidak lancar pada penyedia, pemasok, terutama pemasok bahan baku, yaitu gas contohnya. Oke. Ini dampak risikonya. Nah, kemudian kita lihat dari risk analysis, ya. Ada risk inherent atau inherent risk. Jadi kita munculkan lagi, ya, dari ID risk registrasi risiko, ya, dari risk registration. Kemudian ada jenis risiko, areanya sudah kelihatan, kategorinya keuangan, penyebabnya, kemudian deskripsi dampaknya bagaimana, existing kontrolnya seperti apa, dan kemudian di sini ditentukan likelihood-nya berapa nilainya, konsekuensinya berapa, dampaknya sekitar 60 miliar, biaya pengendaliannya sekitar 1-2 miliar. Oke, ini namanya risk analysis, ya. Masih di dalam inherent risk. Kenapa? Karena belum dilakukan kontrol, belum dilakukan adanya mitigation. Nah, di sini ada risk evaluation, ya. Risk evaluasi dilakukan apabila ada mitigation, maka akan, ya, oke, mohon maaf, ini masih di inherent risk, ya, belum ada mitigation. Jadi di sini sudah diperlihatkan mengenai bagaimana likelihood-nya, kemudian konsekuensinya, nilai kerugiannya, kemudian biaya pengendaliannya sekitar 1-2 miliar, dan berada pada posisi warna merah, very high, seperti yang kita sudah jelaskan di awal, di dalam penetapan konteks, oke. Kemudian risk treatment. Nah, di sini ada mitigation, ada treatmentnya. Bagaimana rencana pengendalian risikonya? Nah, ini dijelaskan di sini. Ya, defisit cash flow itu rencana pengendaliannya apa saja, dijelaskan di sini. Kemudian realisasi pengendaliannya seperti apa? Apabila ini dijalankan, maka akan ada yang namanya after risk treatment. Nah, disinilah yang kemudian akan berdampak turun atau naik. Kalau kita lihat dampak atau konsekuensinya menjadi turun, ya. Yang tadinya 60 menjadi 20 dengan biaya pengendalian kurang dari 1 miliar. Dari warna merah menjadi warna kuning. Dari very high menjadi high. Oke. Nah, saya kira saya nggak perlu jelaskan satu persatu, tapi ini adalah gambaran. Ya, gambaran